Baik, sudah terlihat ya, Bu Nimita? Ya, sudah Pak. Baik, Semoga yang lain juga ya. oke. Ini tadi mungkin sedikit sudah disampaikan oleh Bu Nimita, terima kasih banyak. Mmm, ini adalah sekilas bagaimana presentasi saya pada siang hari ini. Mungkin pertama saya akan memberikan konteks terlebih dahulu terkait modularity yang sebenarnya sudah common use di kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Kemudian saya akan memberikan contoh modularity innovation. Jadi ini mungkin sedikit disclaimer di awal Bapak dan Ibu, karena memang ini brand-nya tidak masuk sebagai sponsor gitu ya pada kegiatan kita tahun ini. Cuma izinkan saya untuk sharing sedikit bagaimana mereka melakukan modularity innovation. Kemudian mereka shift sedikit bagaimana yang sebelumnya modularity ini digunakan untuk cost base, sekarang digunakan sebagai revenue base, dan kemudian shifting-nya seperti apa. Kemudian modularity ini kalau misalnya kita refleksikan nanti ke visi Indonesia ke depannya, gitu ya. Nah, mungkin ini lebih lebih relate dengan bapak-bapak gitu ya, yang mungkin sudah berkeluarga dan punya kendaraan roda 4 gitu ya. Nah, sebenarnya kita sudah kenal modularity sejak kita memiliki mobil gitu, terutama kalau bapak ibu yang memiliki mobil Toyota ataupun Daihatsu gitu ya. Kalau bapak ibu pergi ke bengkel, kemudian ada part yang misalnya untuk brand Daihatsu-nya kosong gitu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu akan ditawarkan oleh bengkelnya untuk menggunakan part dari Toyota gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya saya menggunakan Daihatsu, atau Bapak Ibu menggunakan Toyota gitu ya, brand-nya kosong, spare part-nya, maka akan disarankan menggunakan Daihatsu untuk spare part-nya. Nah, ini sebenarnya adalah modularity yang sudah digunakan cukup lama gitu ya oleh brand mobil dari Jepang ini gitu. Nah, sebenarnya arahnya kemana sih gitu ya. Nah, kalau misalnya saya mengutip dari yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan gitu ya, beberapa spare part ini memang bisa saling dipakai. Bapak Ibu bisa lihat di layar sebelah kanan gitu ya, ini ada satu kutipan berita dari Autodriver gitu ya. Oke, di sini beberapa spare part bisa saling pakai karena model tersebut juga dibuat dalam satu pabrik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar bahwa ada joint facility yang digunakan memang. Kemudian mereka juga memastikan bahwa komponen yang kalau misalnya Bapak Ibu akan pakai gitu ya, itu tidak akan mengganggu secara kualitas dari mobilnya gitu. Nah, kalau misalnya saya gambarkan sedikit, me-refer pada bill of material-nya gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau part B dari mobil Bapak yang brand Toyota ini rusak ataupun part C dari, eee, mobil Daihatsu ini rusak gitu. Nah, ini, ternyata part B dan part C ini meskipun secara brand berbeda, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan part yang sama dari antar brand ini, atau biasanya kita sebut dengan intercompatibility. Nah, intercompatibility ini sebenarnya adalah basic konsep yang digunakan untuk kita melakukan mass customizing gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok hal ini bisa berjalan hingga sekarang gitu? Why it works gitu. Nah, mungkin common sense-nya adalah karena si pabrikan ini melakukan risk-pooling gitu. Jadi daripada kita harus membuat 2 produk yang berbeda untuk brand masing-masing, padahal fungsinya sama gitu ya. Nah, lebih baik kita gunakan satu produk saja yang fungsinya sama ini kemudian bisa digunakan di 2 brand, atau biasa kita sebut dengan risk-pooling. Nah, kalau kita bicara dengan aspek produksi atau inventory gitu ya, nah hal ini juga bisa kita lakukan untuk mencari efisiensi. Nah, bisa nggak Pak, kalau misalnya hal ini dibuktikan gitu ya secara kalkulasi matematika atau menggunakan, eee, bisa ditunjukkan nggak profitnya gitu. Nah, seandainya kondisi ini kita simulasikan menggunakan use vendor model gitu Bapak Ibu ya. Di layar kanan Bapak Ibu, ini ada simulasi singkat dari saya. Bapak Ibu bisa running parameter ini di ChatGPT-nya Bapak Ibu. Yang tadi udah singgung Prof. Yohanes gitu ya, menggunakan Gen AI. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu tabel parameter ini, di mana ada gross profit, total cost, adjusted profit, dan profit deviation. Nah, memang kalau secara kita bicara gross profit gitu ya, memang kita bisa lihat kalau kita menggunakan non modular, mungkin gross profit-nya bisa lebih tinggi sedikit daripada yang modular. Tapi kalau kita bicaranya adalah total cost-nya, di mana kita mengakomodir inventory cost atau production cost, ada setup cost, ada holding cost, ada overstock yang kita akomodir, di sini Bapak Ibu bisa melihat turunnya cukup drastis untuk biayanya. Jadi misal asumsinya di $1.800, kita bisa achieve di $923 gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu running dengan model news vendor gitu ya. Nah, artinya apa? Modularity yang biasa kita gunakan atau kita kenal sebelumnya itu mengejarnya adalah cost base-nya. Jadi gimana caranya modularity ini untuk menurunkan biaya. Nah, kalau sekarang apakah masih relevan gitu ya atau ada inovasi baru Pak modularity ini dilakukan di industri gitu? Nah, saya izin menyampaikan sedikit Bapak dan Ibu, barangkali mungkin Bapak Ibu di sini juga
Sudah ada yang pernah pakai produknya atau membelikan istrinya gitu ya produk ini? Coba kita lihat sedikit dari produknya Bapak Ibu ya. Baik, oke. Nah, itu tadi barusan sekilas ada video 15 detik, meng-highlight sebuah produk lipstick gitu ya dari pabrikan Guerlain. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah pernah pakai, ada yang, udah pernah membelikan istrinya gitu ya, atau pacarnya saat ini, dari Bapak Ibu yang ada di siang hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu mengamati sekilas dari videonya, tadi mereka menyampaikan di thumbnail awal gitu ya, ada beberapa case atau tutup lipstick gitu ya, yang bisa, Bapak Ibu beli secara modular. Artinya Bapak Ibu ketika beli lipstik nggak satu kesatuan antara lipstik dan tutupnya gitu, tapi Bapak Ibu sekarang terpisah gitu ya. Jadi antara lipstiknya dan cover-nya. Nah, cover-nya ini ada 9 item kalau Bapak Ibu menghitung di awal gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu refer juga ke website-nya. Nah, yang ingin saya highlight di sini adalah apa yang dilakukan Guerlain itu kita sebut dengan perceived scarcity. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau Zara gitu ya, tadi sempat disinggung sedikit oleh Prof. Yohanes, bahwa Zara itu kalau yang kita kenal menggunakan pseudo scarcity istilahnya. Jadi produknya sengaja dibeli sedikit gitu. Jadi kalau kita nggak beli pada saat itu, besoknya udah habis bisa jadi produknya gitu. Jadi kelangkaannya dibuat seolah-olah barang itu langka, tapi sebenarnya yang dilakukan adalah permainan inventory-nya. Nah, kalau Guerlain ini mereka melakukan perceived scarcity, artinya scarcity-nya memang dibuat sengaja. Nah, kok bisa dibuat sengaja, Pak? Karena kalau Bapak Ibu misalnya mencari ada yang suka nih Bapak Ibu gitu ya, salah satu case-nya sekarang. Bisa jadi 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, case ini udah nggak ada. Karena apa? Season-nya ganti, series-nya ganti gitu. Jadi seakan-akan kita diminta untuk beli saat ini gitu. Bukan karena permainan inventory, karena memang mereka menggunakan seasonal, menggunakan series, menggunakan collab untuk melakukan yang namanya perceived scarcity ini. Nah, kemudian lipstiknya sendiri mereka juga punya 18 shades yang sifatnya satin dan 10 shade yang sifatnya matte gitu ya. Nah, kalau misalnya saya menggunakan perhitungan kombinasi Cartesian product gitu ya Bapak Ibu ya, di mana kita mengalihkan mencari kombinasinya antara shade-nya dan juga si case-nya ini, maka Guerlain bisa memberikan 252 kombinasi kepada customer-nya. Ini ekstrim case-nya gitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Mereka mencoba membuat modularity tidak dalam rangka untuk menurunkan cost base, tapi dalam rangka untuk memberikan dan membuat customer itu bisa memiliki produknya dengan banyaknya kombinasi ini. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah muncul, emangnya orang ada yang mau gitu untuk membeli kombinasi sebanyak ini gitu? Bukannya case satu aja cukup gitu, dan misalnya sudah punya lipstick aja satu udah cukup gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini works gitu? Nah, ternyata hal ini works Bapak dan Ibu gitu. Nah, mungkin kalau tadi adalah perhitungan matematis yang saya bawa, ini saya geser sedikit ke perilaku konsumen gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ada satu hal yang namanya personalized customization. Tadi mungkin Bapak Ibu udah lihat di awal bahwa ada kaca yang bisa di-engrave gitu. Nah, bisa di-engrave dengan nama kita atau nama pasangan kita gitu. Artinya yang dari semula modularity ini digunakan untuk mass customization, sekarang bergeser menjadi personalized customization gitu. Jadi memang eranya berubah, industrinya berubah gitu yang seperti sudah dilihat Prof. Yohanes, dan sekarang secara perilaku konsumen juga berubah Bapak dan Ibu dari mass customization sekarang didorong ke personalized customization gitu. Rasanya Bapak dan Ibu juga sudah sering mengetahui hal ini gitu di beberapa sosial media juga feed-nya juga akhirnya di-personalize seperti yang Bapak Ibu suka gitu ya. Nah, berikutnya adalah Pokemon Effect. Nah, mungkin Bapak Ibu yang suka main games gitu ya, ada Pokemon Go atau mungkin anaknya sekarang yang main Pokemon Go gitu. Nah, Pokemon tuh karakternya banyak Bapak dan Ibu. Biasanya kalau kita belum dapat Pikachu gitu ya, itu kita belum berhenti gitu. Jadi goals-nya itu adalah Pikachu gitu. Nah, hal ini juga sama berlaku di Gerlang gitu. Jadi kalau misalnya kita belum bisa mengoleksi semuanya gitu, maka kepuasan itu nggak akan muncul gitu. Kok bisa, Pak? Bisa, karena ini memang ada di sistem otak kita. Gitu. Jadi kalau misalnya saya sedikit merefer ke kondisi pikiran kita, gitu Bapak Ibu ya, ada namanya collectability bias gitu. Jadi kalau kita belum koleksi semuanya, mungkin Bapak Ibu ada yang ngoleksi Hot Wheels juga gitu ya. Jadi kalau belum koleksi semuanya satu series, rasanya belum lengkap gitu ya. Nah, ini adalah karena memang kita dopamin kita menge-push untuk kondisi ini terjadi. Nah, hal yang berikutnya terjadi adalah ada namanya anterior cingulate cortex kita,
itu juga yang mendorong kita untuk mengumpulkan gitu. Nah, ketika sudah terkumpul banyak, kita akan merasa accomplish gitu. Yes, akhirnya terkumpul semua gitu. Jadi hal ini memang terjadi gitu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya mengambil istilah namanya Pokemon Effect gitu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah aspirational consumption. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca dari akun yang lain gitu ya. Em, di Instagram banyak yang meng-highlight bahwa perilaku konsumen kita sekarang, kita lebih cenderung mau nge-save uang kita, nabung uang kita lebih baik irit-irit dulu sekarang, tapi untuk membeli brand luxury yang sebenarnya secara kemampuan kita agak ngoyo gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu biasanya disebut dengan aspirational consumption. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Gerlang. Jadi Gerlang ini mereka memang segmennya adalah brand luxury gitu, tapi mereka memanfaatkan hal ini karena memang perilaku konsumennya mengarahnya ke situ gitu. Nah, kemudian ditambah dengan viral marketing gitu. Nah, kalau Bapak lihat dari dua kutipan TikTok ini, gitu, saya ambil dari TikTok ya, ada kalimat "It's so hard to choose just one, help" gitu ya. Jadi minta tolong kayaknya susah deh cuma milih satu gitu. Nah, jadi kita memang di-induce gitu ya untuk belinya nggak cuma satu gitu. Nah, kemudian ada lagi kalimat viral gerlang lipstick gitu. Viral enggaknya kan ya tergantung sebenarnya ya kita mau ngikutin apa enggak. Tapi ya hal-hal ini akhirnya yang membuat mindset kita akhirnya ada istilahnya framing bias gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa berpikir objektif. Nah, yang terakhir ini juga menarik karena ada istilahnya illusion of customization. Kesannya beli lipstiknya jadinya jatuhnya lebih murah karena nggak dapat cover gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin kita akan beli lipstiknya aja tanpa beli cover gitu. Nah, ini adalah yang disebut dengan illusion of customization. Nah, berikutnya, ke depan akan seperti apa, Pak? Gitu. Apakah akan hanya berhenti di sini atau ke depannya ada yang lain gitu. Nah, ini saya izin mengutip satu hal Bapak dan Ibu karena ini memang ciri khas dosen biasanya gini ya, merefer sama artikel jurnal gitu. Nah, ini ada artikel jurnal yang cukup bagus, Bapak Ibu bisa cek nanti atau baca gitu ya, adalah namanya Take Back Regulation, Remanufacturing or Eco-Design. Nah, apa yang kita diskusikan di awal tadi ini itu masuk ke dalam hal yang disebut eco-design. Maaf, Nah, Pak Adit tinggal 2 ya, menit, Pak. oh siap, thank you. Nah, ini adalah konteksnya ketika government nanti akan intervensi market gitu ya, akan meregulasi sebenarnya kalau kita perusahaan akan ditugaskan untuk melakukan extended production responsibility gitu, apakah eco design ini relate gitu? Apa bisa digunakan? Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Yang sebelumnya lipstick ini adalah dua part yang berbeda, sekarang kan si cover-nya itu bisa disimpan gitu dan kita hanya beli satu part saja yaitu lipstiknya. Artinya secara landfill-nya kita bisa mereduce itu. Nah, kemudian production kita juga bisa kita kurangi karena kita nggak perlu memproduksi cover-nya gitu ya, secara logically. Nah, berikutnya, karena kita sekarang sudah achieve modularity, maka kalau misalnya nanti kita akan didorong untuk melakukan EPR, ya nanti bisa jadi secara cost lebih murah. Benarkah seperti itu? Nah, ini coba saya berikan simulasi perhitungan simpel gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat, seandainya kita tidak melakukan DFE gitu, ketika nanti government menerapkan EPR dengan adanya environmental cost atau penalty yang dibebankan ke industri, maka bisa Bapak Ibu lihat total environment cost-nya cukup tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan environmental cost-nya antara melakukan DFE dan tidak, ini bisa kita lihat cukup signifikan gitu. Dengan asumsi quantity yang sama, ketika kita melakukan DFE dan tidak melakukan DFE, nantinya penalti untuk environmental cost kita bisa terreduce ketika kita melakukan ini. Nah, mungkin sedikit kita lihat gitu bagaimana dengan pergerakan Indonesia ke depan gitu Bapak Ibu ya, dengan adanya NDC 2030 dan NZE 2060, dan sekarang sebenarnya IDX juga sudah melakukan um, pergerakan ada carbon trading gitu ya. Nah, artinya sebenarnya industri kita sudah akan mengarah ke situ ke depannya. Jadi like it or not, modularity ini perlu secepatnya gitu ya, mulai kita pertimbangkan untuk diterapkan di industri Bapak Ibu masing-masing. Karena nggak cuma kosmetik aja. Kalau Bapak Ibu aware ada sebuah pabrikan tumbler sekarang namanya Chacolab. Chacolab juga sudah mulai modularity gitu Bapak dan Ibu antara botolnya, tumblernya sama selingnya atau talinya itu juga sudah melakukan modularity. Artinya ini tidak hanya bisa diterapkan di industri kosmetik, tapi industri apapun juga relevan untuk melakukan hal ini. Mungkin cukup sekian, sedikit agak cepat saya Bapak Ibu menyampaikannya. Kita lanjut di sesi Q&A kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan ke Bu Nimita. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.